Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah apakah dia benar-benar mencintaimu ataukah hanya memanfaatkan kamu ya, atau hanya modus ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya atau yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Taurus ya. Di sini kita hanya bisa memilih apakah dia mencintaimu atau tidak ya. Di sini saya sudah sediakan 3 file pertama, kedua, ketiga. Silahkan kalian pilih sesuai intuisi kamu ya. Kalau ada 3 orang berarti si A untuk file pertama, si B untuk file kedua, dan si C untuk file ketiga. Ataukah kalau cuma 1 orang bisa kalian pilih salah satu di antara ketiga file ini. Oke, kalau terlalu cepat bisa di pause dulu. Setelah kalian pause, kamu pilih. Setelah kalian pilih baru bisa lanjut mendengarkan readingannya ya. Di file pertama, kedua, ketiga. Dimana saya mulai dulu dari file pertama ya. Saya sisihkan file kedua dan saya juga sisihkan file ketiganya. Oke, untuk file pertama, untuk kalian yang memilih file pertama, bayangkan orangnya ya yang kamu mau di file pertama. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus yang memilih file pertama. Taurus. Di sini saya mau tebar ya. Saya mau ambil 5 kartu. 5 kartu secara acak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya sisihkan kartunya. Di sini ada 5 kartu untuk pile pertama. Kita lihat di pile pertama ada 5 of Pentacles, ada 4 of Pentacles. Wow. Di sini ada 7 of Wands. Di sini 8 of Wands dan the Devil. Saya lihat di sini orangnya egois ya. Pile pertama hanya memanfaatkan dari sisi uang. Terus kadang-kadang flying victim, suka memanfaatkan, kadang-kadang melukai hatimu, membuatmu tidak nyaman, tuduh menuduh ya, kompetisi tidak sehat, dan ada banyak hutang saya lihat di sini. Tapi ujung-ujungnya kamu yang harus juga harus membantu dalam masalahnya, semua masalah, terutama masalah ekonomi ya. Ini berat ya. Apakah dia mencintaimu ataukah tidak? Saya lihat di sini sebenarnya dia ada rasa sayang, rasa cinta ya. Tetapi ada banyak masalah yang membuatnya harus meninggalkanmu ya. Sehingga membuatnya menjadi toksik untuk dirinya dan dirimu. Kenapa? Karena masalah itu. Pertama, di awal dia menyayangi, mencintaimu, tetapi pada saat sudah seiring waktu dia menjadi kasar, menjadi kejam ya. Jadi kondisinya di sini dia hanya memanfaatkan kamu ya. Di awal memang dia merasa sayang, tetapi pada saat kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan, akhirnya dia berubah menjadi sosok ular yang kejam dan menjadi seorang iblis. Nah ini ya, jadi orang ini kan dalam artian di awal itu mungkin kamu memberikan semua apa yang dia inginkan, tetapi pas kamu sudah merasa bahwa kok saya hanya memberi terus kok saya tidak menerima gitu, jadi kamu akhirnya stop memberikan supply untuknya, stop menjadi supply untuknya, dan akhirnya dia merasa kecewa dan akhirnya dia marah karena dia seolah-olah tidak diinginkan, tidak diprioritaskan, tidak disanjung, tidak ditopang oleh dirimu. Nah ini jadi apakah dia benar-benar mencintaimu? Tidak. Kenapa? Karena dia menjadi toksik untukmu ya.
kita bicara bukan masalah bicara hati saja, tetapi sampai lanjut gitu. Di awal memang bagus, karena apa? Karena orientasinya dia berpikir mencintaimu pakai logika, di mana kamu bisa memberikan semuanya, tetapi pada saat kamu tidak memberikan, akhirnya dia menjadi setan untuk dirinya dan dirimu. Ya, pokoknya kamu harus memberi. Kalau tidak ya dia marah, dia ribut. Karena orientasinya hanya kestabilan ekonomi, pelayanan, dan prioritas. Jadi apakah dia mencintaimu? No. Dia mencintai uangmu, dia mencintai pelayanan dari dirimu, mencintai kekuasaan, ya, di mana dia ingin menguasai dirimu dan jiwa dan ragamu, sehingga kamu tertekan. Ya, karena kalau kita bicara cinta di sini kan harus memberi, banyak memberi. Cinta sejati itu kan cinta tanpa syarat, tetapi ini tidak. Kamu harus memberi, dan kamu yang harus memberi terus. Dia tidak boleh memberi. Intinya kamu terus yang harus mensuplai. Sehingga di sini ada kestabilan, entah kestabilan dalam hal apapun, terutama dalam hal finansial, ya. Dan mungkin kalau di sini saya lihat juga komunikasi kurang, ya. Oke, jadi dia tidak mencintaimu, ya, tidak benar-benar mencintaimu. Dia hanya modus menginginkan kamu, hartamu, dan jiwa dan ragamu lah, seperti gitu, ya. Makanya di sini ada overprotective yang berlebihan. Akhirnya kamu yang tersakiti sendiri. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ada huruf Y, ada J, ada huruf D. Kamu terkoneksi dengan huruf D, I, ada Q, U, P, O, V, G, K, ada huruf L, C, ada huruf D double, energinya up, ya, H, X, Z, N, dan S, ya. Jadi untuk koneksi di sini dari inisial kamu koneksinya dengan huruf Y, J, D, I, Q, U, P, O, V, G, K, L, C, D, H, X, Z, N, dan S, ya. Oke, itu yang saya lihat dari koneksi kamu di file pertama, ya. Semoga resonate. Kita lanjut ke file kedua. Saya sisihkan. Kita lihat. Untuk file keduanya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil membayangi, ya, orang-orang yang kamu fokuskan di file kedua ini, ya. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus yang memilih file kedua. Taurus, Taurus, Taurus. Oke, kita tebar. Di sini saya mau ambil 5 kartu lagi seperti tadi, ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, energi kamu, ya. Agak berat-berat, ya. Ya, saya merasakan energinya sangat berat nih, ya. Oke, di sini ada White Diamond. Di sini ada Death, wow. Di sini ada Six of Pentacles, ada juga Two of Wands, dan ada High Priestess, the High Priestess. Saya lihat di sini orangnya nih agak sedikit egois, ya, hanya mementingkan dirinya, karirnya, keuangannya, dirinya. Dia super egois, hampir mirip seperti file pertama, suka ember, suka cari-cari masalah, ya, hanya datang pada saat butuh. Waduh, ya, ini butuh nih entah seks, entah duit, ya, ataupun ya setidaknya isi perut, makan, ya. Orangnya juga agak suka sinis, sirik, tukang bikin emosi kamu, ya, suka mengadu domba juga. Kadang-kadang dia yang bersalah tetapi playing victim, seolah-olah kamulah yang dalang dari persoalan ini, kamulah yang semua, pokoknya kamu dan kamu, ya, menyalahkan semuanya kamu, ya. Dan orang ini juga tidak setia, ya, banyak
ya artinya triparty, sehingga akhirnya membuat hidupmu juga kayak lelah, emosi ya. Nah, apakah dia mencintaimu? Tidak, karena dia hanya datang untuk pada saat membutuhkan saja ya. Dan orang ini juga masih ingin bebas dan tidak mau terikat, tetapi dia mau mengikatmu. Nah, ini berarti kan ada sisi keegoisan di sini ya. Dan yang tadi saya bilang playing victim, dia lebih memilih nama baiknya up dibandingkan nama baikmu, ataupun mungkin kondisinya seolah-olah dia mempertaruhkan semua ke kamu gitu ya, melimpahkan semua kesalahan ke kamu, bukan bertanggung jawab mencari solusi, tetapi seolah-olah ya sudah, pokoknya kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah gitu ya. Jadi orang ini tidak bisa menjadi panutan, dia childish dan hanya membutuhkan pada saat dia lagi susah saja. Apakah dia hanya memanfaatkan kamu? Iya. Mencintaimu? Tidak. Kenapa? Karena dia mencintai apa yang kamu punya, bukan dirimu, bukan hatimu ya. Dia hanya butuh pada saat dia lagi butuh gitu. Dia akan datang pada saat dia lagi butuh ya. Sedangkan kalau cinta sejati betul-betul berkorban ya, cinta tanpa syarat, bahkan banyak memberi. Sedangkan kalau dia lebih banyak menerima, dia hanya datang pada saat lagi kosong, lagi sepi, atau lagi kere. Nah, itu ya. Jadi apakah dia mencintaimu? Tidak. Ya, untuk pile kedua. Kita di sini cepat-cepat aja ya. Langsung to the point ya. Kamu mau yang lebih spesifik untuk energimu, karena ini energi general, energi banyak orang ya. Kamu mau spesifik untuk energimu 100%, silahkan langsung personal reading ya. Oke, saya sudah menarik energinya juga dari inisial. Di sini kamu untuk pile kedua kamu terkoneksi dengan huruf L, ada huruf A, Y, R, Q, ada J. Beberapa hari ini energinya up ya. Saya capek ya. Ya, sekarang kita yang agak singkat-singkat aja ya. Z, C, O, K, P, singkat tapi bagus ya. Tetap up untukmu. C-nya double, energinya up. G, S, M, E, D, W, F, R, dan U ya. Kita lihat dulu. Oke. Di sini untuk koneksi kamu ya, di inisial di pile kedua ada L, A, Y, R, Q, J, Z, C, O, K, P, C, G, S, M, E, D, W, F, R, dan U ya. Oke, semoga resonate untuk kalian yang memilih pile kedua. Kita lanjut ke pile ketiga. Oke, saya sisihkan dulu semuanya. Maaf agak berisik ya. Ini belum, kalau anak saya bangun, ini lagi tidur soalnya, tetapi ya yang lainnya yang berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian ya. Oke, kita ke pile ketiga. Berikan energi kalian yang memilih pile ketiga sambil fokus kepada kartu dan membayangi orangnya ya. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus yang memilih pile ketiga. Taurus, 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 Taurus. Kita lihat apa yang terjadi Taurus dengan dirimu dan dirinya. Saya tebar kartunya. Oke. Wow. Saya ambil 5 kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya sisihkan kartunya. Kita lihat di sini ya. Untuk pile ketiga ada The Emperor, ada Knight of Pentacles, ada Wheel of Fortune, ada Eight of Swords, dan ada Nine of Pentacles. Wow. Di sini ya, orang ini memang dia banyak luka dan banyak luka batin ya. Tetapi dia merasa bahwa luka batin itu bisa dengan seiring waktu bisa disembuhkan ya, dimana kamu hadir untuk menyembuhkannya, kamu hadir untuk bisa membuatnya happy dengan kebijaksanaanmu, walaupun mungkin kondisinya kamu terluka karena dirinya ya. Ibaratkan kalau kita urus orang sakit itu kan
makan energi ya, macam contohnya dari waktu, tenaga, biaya. Ini contoh kalau kita urus orang sakitnya. Sama seperti dalam percintaan, kamu banyak makan hati, banyak bisa dia mungkin ada perlakuan atau perkataan atau tindakan dia yang membuat kamu terluka, tapi kamu masih bisa bertahan untuknya. Dia merasa kamu itu sosok yang baik, sosok yang luar biasa, yang bisa membuatnya menjadi tersadar akan arti cinta sejati. Ya walaupun mungkin dia masih banyak belajar ya, artinya ya dia banyak belajar dari dirimu kan, dimana dia harus mengedepankan sisi positive thinking dan harus bisa lebih up ya. Dan saya lihat di sini dia masih ingin belajar, karena memang saya lihat di sini masih agak sedikit temperamen dia ya. Tetapi dalam lubuk hati dia sangat sayang sama kamu, sangat cinta kamu karena kebaikan kamu, karena ketulusan kamu, karena kesabaranmu. Ya, saya lihat di sini dia mau berubah untukmu, untuk bisa membahagiakan kamu, walaupun tidak sepenuhnya membahagiakan, tetapi dia ingin belajar, ya. Tetapi kalau kita bicara di sini apakah dia mencintaimu atau tidak, dia mencintaimu. Walaupun mungkin kondisinya dia masih kasar di luar, tetapi dalam hatinya sangat luar biasa. Ya, dia merasakan dampak yang mana luka batinnya bisa sembuh perlahan, ataupun mungkin kondisinya dia mendapatkan sesuatu perhatian yang lebih dari dirimu, yang mana tidak pernah dia dapatkan dari orang lain, baik dari kasih sayang, cinta kasih, terus dari perhatian, dan ya mau sama-sama berjuang dalam hal finansial. Ya, kamu bisa memberikan dia kenyamanan, ketenangan ya, dengan sikap kamu yang lembut, walaupun mungkin kondisinya dia kasar ya, tetapi kamu masih bisa memberikan pemaafan untuknya, walaupun dari dirinya yang sangat egois. Nah itu ya, jadi kalau dibilang dia mencintaimu, ya dia sangat mencintaimu. Cuman mungkin dia orangnya jaim ya. Ini orangnya agak sedikit jaim. Jadi seolah-olah kata-katanya kasar, perlakuannya kasar, tapi sebenarnya dia sayang kamu, dia cinta kamu. Cuman dia tidak bisa mengekspresikan terlalu dengan manja gitu, karena orangnya tuh memang kategori orang yang agak sedikit maskulin ya. Jadi sisi feminimnya belum, walaupun wanita ya, tapi dia serasa maskulin ya. Jadi tidak bisa kita lihat dari sisi luarnya, tetapi lihat dari sisi dalamnya, bahwa memang betul-betul dia mencintai. Karena kalau kita bicara cinta ini bukan dari luar, karena di luar itu casing, bisa menipu ya. Orang senyum aja belum tentu hatinya up ya, belum tentu hatinya sayang kita, karena casing. Nah ini kita bicara dari hati, yang mana nampak di luar itu seorang yang sangar, seorang yang egois, seorang yang membuatmu kadang-kadang terluka, tetapi sebenarnya di hatinya tuh sangat sayang, sangat cinta. Mungkin overprotective itu adalah bukti cinta, bahwa dia takut kehilangan kamu, tetapi terkadang kamu mengartikan salah ya. Ya itu, dia masih belajar, tahap proses belajar untuk bisa memahami karakternya dan bisa memahami karaktermu. Dan ya setidaknya dengan sisi kesabaranmu, dia mengharapkan kamu bisa tetap betah bersamanya, karena ya tanpamu dia merasa sendiri, tanpamu dia merasa lemah ya, lemah tanpamu gitu ya. Dia butuh topangan dari dirimu, support dari dirimu. Apakah dia mencintaimu? Ya, dia mencintaimu. Dia masih banyak belajar untuk bisa lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Oke ya. Jadi itu untuk di file ketiga. Apakah dia mencintaimu? Mencintai kamu ya. Oke, untuk koneksi di sini dari inisial kamu terkoneksi, saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan huruf M, ada huruf G, ada huruf W, ada D, Z, C, X, O, ada Q, A, L, F, S, R, E, I, maaf ya, bukan H ya, I ya, habis mirip-mirip, G, ini baru H nih, H, ya, bisa lihat nggak ya, oke, P, P, B, dan J. Oke, saya rapikan dulu kartunya. Oke, di sini ada MG ya, yang terkoneksi dengan kamu, W,
MGWDZCXOKALFSREIGH P, B, dan J ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Taurus. Semoga resonate dari ketiga file ya. Saya doakan semoga kehidupan kamu kedepannya lebih bahagia, lebih dipenuhi kelimpahan dan cinta kasih. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.